lagi atas nama undang-undang, baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Kedua, rumahnya tersalah. Ya. Kedua, rumahnya salah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan coba. Silakan bubar. Teman-teman, ini masih seputar tentang kasus di Cidahu, Sukabumi, tentang perusakan rumah atau sebuah villa yang pada waktu itu terjadi pada tanggal 27 Juni, yaitu di mana anak-anak remaja yang sedang melakukan retreat dan warga setempat datang untuk ngegeruduk atau mereka membubarkan ibadah mereka. Dan berita terupdate-nya adalah bahwa ada oknum lain selain pelaku yang ada di tempat yang merusak yang diduga dan yang dilaporkan pada video kali ini, yaitu justru kepala desanya, polseknya juga gitu loh. Kapolseknya kalau nggak salah tadi. Nah, nanti kita tonton video ini bagaimana, dan ya kita mendoakan yang terbaik aja lah untuk tempat tersebut, karena katanya saya dengar mereka rencana nutup. Nah, gimana itu? Coba gimana menurut pendapat kalian? Oke. Mari kita menonton dulu video-video ini. Tadi pagi kami sudah melaporkan Kapolsek Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, AKP Endang Selamat ke Divisi Propam Mabes Polri terkait adanya ketidakprofesionalan AKP Endang dalam hal ini sebagai Kapolsek Cidahu, Sukabumi dalam pada saat kejadian tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Desa Tangkil, bahwa menurut kami Kapolsek seharusnya yang bisa meredam ataupun menetralisir kejadian, malah justru kami menduga adanya dugaan provokasi, dan bahkan ada seperti yang beredar di video ucapan seorang Kapolsek, ada ucapan dia atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup, dan karena mereka sudah menggunakan rumah ini di luar daripada agama kita. Menurut kami ini seorang sekelas Kapolsek tidak pantas untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, yang harusnya dia menghalang bagaimana biar kejadian ini tidak terjadi, malah sebaliknya. Kedua, mungkin akan dilanjutkan oleh kami. Ya, tadi kami sudah ke dalam dan berkonsultasi. Akhirnya kami diterima lumasnya. Lumasnya itu berisi tentang dugaan kekerasan terhadap anak dan penistaan agama. Jadi kami buat jadi satu lumas karena tadi biar agak efisien ya, karena kalau bikin dua nanti akan jadi repot. Itu ditujukan lumasnya kepada Kabar Reskrim. Kami menunggu Pak Kabar Reskrim untuk segera menindaklanjuti kasus ini supaya tidak menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat ke depannya. Lumasnya berarti tadi Pak, yang ketua RT. Ya, lumasnya kami izin melaporkan terduganya adalah ketua RT, Kades, terus ketua PAC salah satu partai besar yang sudah ditangkap dan ditahan juga, ya, dan tokoh kecamatan, ya, tokoh masyarakat. Dari yang kami laporkan ini sebenarnya yang kami hanya tahu, tidak kami sebutkan, yaitu ketua RT Desa Tangkil ya, pokoknya ketua RT yang berada pada saat itu, Bapak Kades Desa Tangkil, ada juga salah satu oknum ketua MUI, dan juga ada oknum-oknum lain yang kami juga adukan, mungkin nanti dari pihak Barreskrim yang bisa menyelidiki lumas kami. Jadi kami berharap Pak Kabar Reskrim bisa segera cepat memproses aduan kami sehingga semua para terduga pelaku bisa tertangkap. Dan untuk sementara masalah
kasus laporan kami yang satu lagi di Polres Sukabumi bahwa sudah ada 8 tersangka. Berikut juga yang ke-8 sudah ditangkap. Salah satu ketua PAC Partai Besar ini yang diduga salah satu jadi terduga provokator yang memprovokatori kejadian ini, yaitu inisial Y. Jadi sekarang di sana ada kondusif. kalau untuk kondisi keluarga yang penjaga kan ada yang jaga ya, ada yang jaga tempatnya. Tapi kalau untuk yang ikut retret dan Pak Wedi sendiri kan memang nggak tinggal di sana, karena memang sana kan rumah singgah yang mana kadang-kadang ada kegiatan, tidak setiap hari, mungkin beberapa bulan ya, Pak ya. Dan yang tinggal di sana memang ada yang menjaganya. Berapa? Dalam 7 bulan terakhir ini baru 3 kegiatan. Oh, 3 kegiatan. Ini kegiatan yang ketiga yang dipersekusi. Ya, masih aman karena memang nggak ada, bukan yang kayak di media. Jadi bukan yang kayak seliweran di media bahwa ini rumah dialihfungsikan menjadi gereja, bukan. Tapi hanya sebatas mengadakan retret bimbingan mental yang kebetulan pesertanya anak-anak remaja Kristiani. Kalau boleh tahu jumlah pelajarnya berapa sih yang 30 sampai Hampir 30 orang. Oh, 30. Hampir 30. Mungkin sudah menyurati juga buat Gubernur Jawa Barat. Gimana? Menyurati juga buat Gubernur, ini kan dugaannya ada oknum juga nih yang main polisi atau desa. Mungkin dan buat menyurati. Harusnya sih tidak perlu disurati, harusnya Pak KDM juga sudah tahu ya, Bapak Gubernur Jawa Barat. Kebetulan beliau sudah ke lokasi dan sudah podcast langsung dengan Pak Wedi. Yang mungkin kami sedikit ya atensi juga ke Bapak Gubernur, Pak KDM, kiranya bisa dipanggil tuh aparat-aparat desanya dan aparat pemerintah. Karena beliau yang lebih menang kan, karena beliau sebagai gubernur. Tindak semua, copot aja lah, ganti aja lah kepala desanya, RT-nya. Masih menjabat, itu kan kewenangan dari Polri lah untuk mau diapakan dia ya. Kita sebagai masyarakat tidak menerima terkait perbuatan dia ya sah-sah saja. Ya bagaimana tempat mengadukan jadi divisi propam Polri. Oke, cukup. AKP Endang Selamat. Endang Selamat. AKP Endang Selamat. Tapi kali ini nggak selamat ya. Ini pesannya buat orang ini bukan satu. Ya, pesannya untuk semuanya lah ya, para pelaku ataupun Bapak Kapolsek yang terhormat ya, khususnya Pak Kapolsek ya, nalarnya dipakai lah. Masa Bapak seorang Kapolsek diberikan amanah jabatan oleh Pak Polri tapi tidak menggunakan dengan baik, kan cacat logika berpikirnya cacat seorang pimpinan di wilayah Polsek Polri, tapi malah seolah jadi kami menduga jadi provokator gitu loh. Masa ya ada ucapan seperti kan beredar di video banyak teman-teman bisa lihat. Ya pesan kami ya bertobat lah, segera bertobat. Kami selain di sini juga ada laporan di Sukabumi. Kenapa ada di Sukabumi ya? Kenapa nama-nama itu namanya dari ada ditangkap untuk di Sukabumi itu laporan kami untuk pengerusakannya pasal 170 di 406 KUHP hanya fokus ke pengerusakan. Di Barreskrim Mabes Polri kami lebih fokus ke persekusi ataupun intimidasi atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang mana para peserta retret ini adalah mayoritas di bawah umur ya. Kita tambahan lagi. Ya, yang di Barreskrim ini ya selain kekerasan terhadap anak itu ada juga penistaan agamanya, karena memang beberapa unsur-unsur yang telah kami kaji sama penyidik tadi di dalam bahwasanya itu bisa memenuhi pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Dan kami juga menghimbau kepada Polres Sukabumi, Kasatreskrim Polres Sukabumi untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sedang ditangani dan membongkar siapa otak pelaku intelektual di Sukabumi. Jadi bukan hanya 8 tersangka itu saja cukup dan puas gitu. Siapa yang menggerakkan mereka sehingga melakukan perusakan? Ada surat atau mungkin aduan yang udah diterima mungkin Bang buktinya? berarti yang tadi bagian di Propam Sudah. Boleh tunjukin dong? Ini aduan yang propam sudah kami Oh iya, Anda terima
Tanda terima juga. Oke. Ini tanda terima, ini surat yang kami ajukan ke Divisi Propam Mabes Polri. Ini tanda terimanya sudah untuk yang kami laporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi. Ini tanda terima Dumas. Langsung kami tujukan ke Bapak Kabar Reskrim. Mudah-mudahan Bapak Kabar Reskrim bisa segera menindak kasus ini semoga agar tidak berlarut-larut. Berarti nanti jumlah tersangka akan bertambah. Di harapan kami kiranya pihak kepolisian ini bisa semuanya diproses karena menurut kami masih banyak aktor-aktor intelektual yang apa namanya yang jadi pelaku gitu loh, yang terlibat dalam kerusakan ini. Jadi jangan hanya 8 karena kan kalau lihat di video ratusan orang nggak mungkin. Jangan juga seolah-olah yang orang ikut-ikutan dijadikan tersangka juga, kita juga nggak mau. Kita harus cari sampai ke akar rumput gitu loh, siapa sebenarnya dalam di balik itu. Karena menurut kami banyak. Bagi saya selama nonton video ini ya mana yang benar, mana yang tepat ya harus ditindaklanjuti. Kalau memang oknum-oknum itu terlibat di dalamnya ya harus ditindaklanjuti sampai betul-betul dapat ke akar-akarnya, akar masalahnya itu. Supaya kasus intoleran ini jangan terus-menerus terjadi di bangsa kita ini. Jangan sampai diskriminasi kepada atau diskriminatif kepada kaum minoritas itu terus terjadi dan dilakukan dengan semena-mena oleh kaum mayoritas. Nah sebenarnya mungkin hanya oknum tapi merusak nama instansi tertentu, agama tertentu. Akhirnya kan seolah-olah di Indonesia ini makin kacau akhirnya. Jadi kita mendoakan yang terbaik. Semoga juga orang-orang Kristen semakin dikuatkan imannya, terlebih khusus para korban pada waktu itu, untuk anak-anak yang mengalami trauma, supaya mereka dikuatkan dan mental mereka, spiritual mereka makin diteguhkan di dalam Tuhan. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.